Hasil kerjanya gimana? Ya bingung dari situ. Saya langsung keluar ide lah. Dari situ berbohong lagi sama berbohong lagi demi menyelamatkan. Ya. Ngobrol sama saya, kamu udah dititipin di sini. Semunculnya kata Pak Kuncen, sehasilnya kamu siap nggak siap, silakan aja di sini karena kamu udah dititipin. Caranya gimana Pak Kuncen? Apakah saya harus wirid? Apa gimana? Itu kata yang penunggu yang di situ, Ipri, ini buat orang yang jauh dari wilayah situ. Oh, Gitu katanya. Nah di situ saya dengar, hati saya jadi gimana, ambisius. Bila perlu saya harus kawin sama Ipri, kata saya, nggak apa-apa, yang penting saya kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di sini. Saya di sini Yudi dan tim Malam Mencekam. Apa kabar sobat MM sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kembali saya mau mengingatkan bahwa MM selalu upload secara rutin itu di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu, dan tepat di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya dan tim Malam Mencekam masih berada di seputaran kota Ciamis. Dan malam hari ini saya sudah bersama narasumber di sebelah kiri saya, yaitu Kang Budi, yang akan mengisahkan perjalanannya ketika beliau masih memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang yang kaya raya. Tapi jalannya adalah jalan yang salah yang ditempuh. Dan pada proses itu banyak hal-hal yang terjadi, keanehan-keanehan terjadi. Seperti apa ceritanya, kita akan ngobrol dulu dengan Kang Budi. Assalamualaikum Kang Budi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Ya. Keluarga gimana semua? Alhamdulillah Sehat semua. sehat Ya. semua. Nah Kang Budi, malam hari ini kira-kira ceritanya berkisar seperti apa nih Kang Budi? Sekitar ambisius ya, pengen kaya secara instan lah gitu. Ambisi yang Ambisius, pingin kaya secara tapi instan. pakai jalan yang salah ya. Karena apa? Itu ada cerita dari tetangga yang bikin hati saya menjadi gelap aja gitu. Kata-kata yang Seperti apa tuh? ya mungkin kalau dikatakan mungkin lah nggak bakalan itulah. Itu masih takut. Menganggap sepele mungkin. Iya, Ya. menganggap saya takut dianya ntar lihat video ini ntar merasa kesinggung atau gimana gitu. Soalnya nggak pantas untuk diucapkan gitu lah. Gitu ya. Jadi itu yang membakar ya. Iya. Yang membakar diri Kang Budi Iya. untuk mewujudkan, bukan membalasi tetangganya ya, tapi mewujudkan dengan ambisi untuk kaya raya ya. Saya juga bisa gitu, keyakinan saya bisa melebihi dari dia gitu. Itu yang melatar belakangnya ya. Oke, nanti kita cerita Kang Budi ya. Nah sobat MM sekalian, bagaimana kisah serunya, mencekamnya perjalanan Kang Budi mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya raya. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Mencekam.
Oke, sobat malam cekam, kita langsung ngobrol dengan Kang Budi. Bagaimana kisah yang dialaminya? Kita langsung dengan Kang Budi. Gimana Kang Budi? Awalnya kejadiannya seperti apa? Dan waktu itu tahun berapa tuh kejadian itu? Awal mula itu kejadiannya seingat saya tuh tahun 2007-an. 2007 ya. 2007-an. Saat itu usia Kang Budi berapa tuh? Masih sekitaran 25-an lah. Udah berkeluarga waktu itu. Tapi udah berkeluarga, punya anak 2 gitu. Anak 2 waktu itu ya. Itu seperti apa tuh? Awal ceritanya kenapa tuh mau mengambil jalan pintas seperti itu? Kita itu dulu kehidupan kita itu pas-pasan. Karena belum punya keahlian dan belum punya kepandaian apapun. Kita bingung untuk menafkahi keluarga. Nah, paling Pekerjaan nggak ada? pekerjaan belum ada gitu pekerjaan. Pengangguran lah ya. Pengangguran lah, intinya pengangguran. Jadi apa aja yang disuruh, mau nyangkul, apa mau pikul kayu, yang penting ada yang nyuruh, kita laksanakan. Yang penting bisa nafkahi keluarga. Suatu saat saya ngobrol sama istri saya pada malam-malam mau tidur gitu. Sebelum tidur kita ngobrol, menceritakan, dan saya minta maaf sama istri saya bahwasanya saya sampai saat ini udah sekian lama berumah tangga, udah punya anak 2, belum bisa membahagiakan secara lahiriah dan batiniahnya dia. Yang ada cuma disengsarakan sama saya. Si istri itu cuma ngasih support sama saya. Ya sabarlah aja, mungkin belum waktunya, kita syukuri aja. Makan gak makan apa adanya, yang penting kita sabar aja. Ya, dari situ hati saya itu mulai bergetar. Rasa ingin membahagiakan istri, gimana caranya berputar pikir. Terus berpikir dan berpikir gimana caranya, sedangkan keahlian saya nggak punya sama sekali, pengalaman nggak ada gitu. Suatu ketika berbicara dengan istri masalah itu ekonomi, nah setelah itu tidurlah untuk melepaskan lelah. Mungkin sang istri tidur duluan, kita cuma duduk termenung, belum tidur. Kira-kira nyampe jam 11-an lah malam, jam 11 malam, memikirkan tentang nasib terpuruk, gimana caranya, gimana dan kemana harus cari pekerjaan yang bisa menafkahi keluarga gitu. Sudah itu diusahainlah tidur. Sudah tidur, besoknya bangun, dan kebetulan ada yang suruh nebang pohon, suruh mikul pohon. Karena saya saking butuhnya untuk menafkahi keluarga, nggak ada lagi kemampuan saya, cuman itu ya saya laksanakan aja lah. Disuruh dari hutan ke pinggir jalan mikul kayu yang bebannya mungkin melebihi bobot badan saya lah. Antara potongan kayu itu kan gede-gede, dipaksain aja karena keadaan dan kebutuhan. Di situ kerja nggak normal saya, Pak Yadi, nggak normal sama sekali karena pikiran terganggu terus. Banyak melamun. Jadi daripada banyak kerjanya, banyak melamunnya di situ. Sampai-sampai si bos kayu itu
melihat saya dan menegur sama saya. Kamu itu disuruh kerja sama saya, bukan suruh melamun. Kenapa kamu melamun, kata dia. Saya nggak bisa jawab, cuman bisa ya maaf, saya lagi banyak beban pikiran, kata saya gitu. Ya udah lanjut aja kerja. Usahain lagi kerja, pikul kayu. Udah dari pagi nyampe jam 10 sampai nggak inget makan lah, karena terlalu pikiran terlalu dalam mungkin ya. Terus melamun lagi sampai 2 kali ditegur sama bos kayu dan melontarkan kata-kata yang seharusnya nggak pantas diterima buat saya. Ditambah persoalan keluarga saya dalam menghimpit gitu. Ditambah lagi gimana caranya pengen membahagiakan seorang keluarga, seorang istri. Sekarang ditambah beban lagi kata-kata yang tak sepentasnya keluar dari mulut seorang umat muslim. Mengakunya kan umat muslim, tapi kata-katanya nggak pantas itu dikeluarin. Maka sakitlah hati saya dari situ. Dari situ sadar nggak sadar itu kayu yang masih di pundak saya langsung dibanting, nggak nyampe pinggir jalan, langsung saya pulang. Saking sakitnya hati saya, malah yang bos kayu negur juga nggak ditoleh lagi. Langsung berjalan pulang. Langsung berjalan pulang sambil melamun. Nyampe di pinggir jalan, belum nyampe rumah, di pinggir jalan. Gimana caranya nih? Lah udahlah sekarang mah, gimana aja kita pulang dulu ke rumah. Nah, udah pulang ke rumah, istri nanya, kok udah pulang? Jam segini kan belum lohor katanya, belum waktunya zuhur, kata dia. Saya alasan berbohong sama istri. Berbohongnya gimana? Pekerjaannya udah beres, mungkin besok nggak bakalan kerja lagi, soalnya cuman sedikit itu. Hasil kerjanya gimana? Dia nanyain hasil upah kerjanya. Saya bingung dari situ. Waduh, gimana dalam hati saya? Dan kan saya kan pergi begitu aja. Seolah-olah pergi begitu saja gitu. Gak ada komunikasi lagi dengan bos kayu. Nah kebetulan saya langsung keluar ide lah. Dari situ berbohong lagi sama istri. Berbohong lagi demi menyelamatkan. Ya. Jangan sampai ribut ya. Niatnya kan baik gitu. Saya coba meraba saku. Loh, tadi kok kayaknya disimpan di sini, Dek. Kok kemana ya? Perasaan disimpan di saku yang dalam di sini nih, depan. Papa terus pura-pura nyari uang gitu. Gimana? Istri saya berkata, tadi itu pulangnya lewat mana? Terus mungkin dibelikan atau gimana? Kata istri saya. Enggak, Dek, enggak dibeliin, cuman seimut itu. Itu nyebut rokok. Apa mungkin jatuh ya di jalan, katanya. Ya emang berapa, kata. Waktu itu buruh kayu itu nggak besar. Cuman 1 hari itu bukan 1 hari. Kan cuman dibilangnya 1 hari. Waktunya itu kerja jam 7 itu nyampe zuhur ya. Dibilangnya 1 hari. Itu uangnya 30.000. Dikasih upah 30.000.
Saya bilang sama istri, 30.000 deh, dikasih uang sama bos kayu. Gitu. Tadi nyimpennya disamain sama rokok, gitu. Apa mungkin kecabut ya? Ya cari aja, itu kan sayang, kata dia. Udah kerja keras, upahnya dihilangin begitu saja. Cari aja, barangkali ya kemana gitu, tadi lewat mana gitu. Ya saya kan di situ punya kesempatan lagi. Wah ini jalan gitu ya, jalan buat saya. Pura-pura kita jalan lagi, pulang lagi. Pura-pura nyari uang. Iya, pura-pura nyari uang. Padahal kita ngumpet lah gitu lah. Jauh-jauh dari rumah. Kita ngumpet dulu. Lumayan lah sekitar 1 jam. Adalah 1 jaman gitu. Kita ngumpet duduk-duduk di situ. Sudah gitu, udah duduk ya pulang lagi ke rumah. Gimana, kata istri saya disambutnya. Aduh, gak ketemu dek. Wah sayang ya, gimana buat beli beras, kata istri saya. Habis gimana lagi, uangnya nggak ketemu. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki kita, mungkin lain kali hati-hati ya kerjanya, kita kan butuh makan, kata dia. Nah udah itu kita beres ngobrol sama istri ya mandilah, bersih gitunya, mandi. Dan udah mandi ya biasa kita sholat dulu. Sesudah sholat itu masih terngiang di telinga saya itu omongan bos kayu. Masih sakit, bahkan sampai sekarang masih teringat gitu, sampai sekarang. Sudah teringat omongan itu, gimana caranya saya pengen melebihi dari dia. Gimana caranya, sedangkan saya gak punya sama sekali keahlian, apalagi modal. Karena hidup saya waktu itu terhimpit dan pas-pasan lah buat makan juga gitu. Melamun, datang waktunya asar, kita makan juga dikasih makan gak nafsu, paling makan sedikit karena terngiang terus obrolan itu. Nah, saya pamitan udah asar itu sama istri saya. Dek, saya mau main dulu, katanya teman A tadi ada yang pengen ketemu, alasan saya sama istri. Ya nggak apa-apa, jangan lama-lama, jangan malam pulangnya gitu. Iya dek, tungguin aja di rumah, jangan kemana-mana gitu. Saya langsung pergi ke rumah temen, padahal bukan rumah temen gitu, cuman alasan sama istri saya. Di situ ada orang tua main ke pergi dari rumah, maksudnya pergi ke orang-orang tahu informasi. Orang tua yang sekitar umuran udah mencapai 60 tahunan waktu itu. Mungkin sekarang mah udah almarhum lah. Yeah. Dia tahu tentang kisah-kisah tempat-tempat yang bisa dikunjungi gitu. Terus saya ngobrol sama dia. Kalau udah ketemu ke rumahnya itu saya ngobrol sama dia. Pak, kehidupan saya ini sekarang kan diceritakan sama si bapak itu, kehidupan saya tuh. Apalagi beban saya lagi berat, ketambah ada obrolan yang gak enak. Gimana caranya ya Pak? Tolong dong kasih luang, kata saya sama si bapak. Emangnya kamu pengen luang kayak seperti apa? Kata dia. Ya gimana caranya? Saya pengen dapat
uang banyak, gitu aja. Pengen kaya lah ya. Pengen kaya lah ceritanya. Oh, kata dia, kalau begitu mah, ya saya ingat ada tempat, katanya cuman daerahnya jauh, kata dia. Daerah mana? Daerah Sumedang, kata dia. Sumedang. Saya ingat sama paman. Yang tahu daerah Sumedang kan cuma paman. Itu. Ya udah, itu masalah itu di paman, ntar mungkin disamperkan paman. Sekarang lanjutin dulu ngobrol sama ya dengan detail gitu. Di Sumedangnya di sebelah mana ya Pak? Kata dia itu di daerah apa ya? Di daerah Gunung Tampomas. Di daerah Gunung Tampomas, di puncak gunung katanya. Asal kamu ke sana dengan hati berani, bisa nyampe puncak, pasti kamu dapat di situ, katanya. Nah setelah itu ambil saya dan teringat sama kata-kata itu, mulai timbul lagi. Ada harapan. Ada harapan gitu. Mungkin ini jalan satu-satunya buat membahagiakan istri saya mungkin. Saya ambisius itu dari situ. Nah udah ngobrol-ngobrol sama si bapak tadi, udah hampir menjelang maghriban. Saya pamitan sama si bapak, pulang ke rumah. Nah udah nyampe di rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum sama istri. Assalamualaikum, disambut. Udah ketemu, kata istri. Ya udah, ngobrol apa aja, biasa tentang pekerjaan. Bohong lagi sama istri. Biasa tentang pekerjaan, Dek. Ah kan nganggur sekarang. Makanya ada rencana, nanya-nanya usaha sama temen. Katanya sih ada, kata dia. Daerah mana? Kata saya bohong lagi, daerah Sumedang. Tapi mungkin harus lihat dulu ke sono gitu. Sama temen gitu. Udah ngobrol-ngobrol, ya udahlah. Kita makan dulu apa adanya gitu. Seadanya di situ makan. Tapi pikiran tetap, meskipun kita ngobrol sama istri, meskipun kita makan, tapi pikiran entah kemana. Terganggu terus sama omongan, sama ambisius itu campur aduk di situ. Rasa pengen membalas, ya, perasaan itu, dendam itu adalah gitu. Maklum manusiawi kan, ya Pak ya, maklum manusiawi. Setelah itu menjelang malam, ngobrol sama istri, Dek, besok pagi saya mau ke rumah paman dulu. Nah kalau bisa, jadi jangan kemana-mana, takut ada teman A yang nawarin kerja. Itu, ya kata dia, udah sekarang istirahat, capek, kasihan, kata istri saya. Nah, iya Dek, udah dia tidur duluan lah. Ntar bentar lagi. Waktu itu istri saya udah tidur, kita tetap gak bisa tidur sama sekali. Banyak pikiran ya. Banyak pikiran, termenung. Ampe-ampe itu saya merokok, gak kerasa. Disedot, enggak. Udah kena apinya tuh kena tangan. Udah sampai tangan. Iya, sampai kaget. Astagfirullahaladzim. Oh saya melamun gitu ya, melamun. Rokok habis nggak karu-karuan gitu. Dari situ diusahain lah biar pikiran tenang, biar pikiran rileks. Ceritanya besok aja gimana kita ketemu sama pemanah. Singkat cerita, besoknya saya pamitan sama istri, pergi ke rumah paman.
lumayan agak jauh, ada sekitar setengah kiloan lah dari rumah saya ke rumah paman. Udah sampai di rumah paman, kebetulan pas paman itu waktu itu lagi libur nggak kerja. Saya ketok pintu, saya mengucap salam, Assalamualaikum. Jawab di dalam, Waalaikumsalam. Kamu ada apa? Silakan masuk, kata paman saya. Masuk. Ada apa kamu gerangan main ke sini? Kata paman. Ada perlu aja. Mang ada perlu. Perlu apa? Besok kalau bisa ada rencana, Mang. Ada rencana mau pergi ke wilayah Sumedang. Mau ngapain kamu ke sana? Biasalah urusan duniawi. Karena saking sakitnya hati, Mang, kata saya. Emang sakit hati kenapa kamu? Diceritakanlah kisah saya. Kejadian waktu kerja sambil dia bos kayu melontarkan kata-kata. Mamang itu sedikit merah wajahnya itu. Mungkin marah mungkin dia. Bawa emosi juga. Iya, terbawa emosi juga. Jadi keponakannya dihina kayak begitu. Ini orang nggak sopan. Meskipun kita miskin, meskipun kita orang nggak punya, kok nggak ada harganya sama sekali. Coba kalau dia nggak ada kayak kita orang miskin, nggak bakalan kayak seperti itu, nggak bakalan dari yang kerja gitu. Paman itu mau keluar rumah, mau nyamperin bos kayu itu, mungkin mungkin mau marah. Tapi saya tahan. Ya udah Mang lah, udah yang udah mau udah, kata saya. Anggaplah jadi pembelajaran, cuman niat saking sakitnya hati saya, Mang, saya jadi bertekad. Apa niat kamu? Kata paman. Saya mau main ke Sumedang, mungkin tolonglah luangkan waktu buat saya, Mang. Antar ke daerah Sumedang, kan Mamang tahu wilayah daerah Sumedang. Ya emang tahu gitu. Anterin ke wilayah Gunung Tampomas, kata saya gitu. Duh, itu kan jauh Gunung Tampomas. Perjalanan dari Ciamis ke Sumedang itu kan lumayan memakan waktu, naik kendaraan juga kan hampir setengah hari gitu. Jauh itu dari Ciamis. Emang kamu katanya punya biaya untuk jalan ke sana? Kalau biaya emang saya nggak punya gitu. Tapi insya Allah kalau buat ongkos kendaraan mah, itulah ada peninggalan bapak saya, alat komunikasi meskipun jadul. Mungkin kalau dijual laku gitu. Kalau begitu mah Mamang ikut. Kasihan kamu di jalan nggak ada yang jaga, takut kenapa-kenapa. Soalnya kan pikiran kamu lagi kacau gitu, lagi kemelut. Ya kalau udah begitu mah mungkin besok kita pergi, Mang. Ya udah, habis itu saya pamitan dari rumah paman, pulang lagi ke rumah. Keesokan harinya pagi-pagi saya pamitan sama istri. Biasalah pakaian rapi gitu, kayak orang mau merantau gitu. Jadi saya pamit pagi ini, doakanlah mudah-mudahan di sana dapat pekerjaan untuk menghidupi diri di sini. Ya, mangga.
Emang sebentar, emang cerita si kakek itu apa Cerita di si Gunung Tampomas? cerita si kakek, dia katanya di situ ada apa yang namanya pesugihan gitu. Ada kekayaan lah istilahnya di situ, kalau mau gitu ada di situ. Cuman dia nggak tahu gimana caranya, apa di situ cuman dia juga cuman berita gitulah, berita apa namanya, sekilas gitu dia. Nggak lama kemudian si paman datang, gimana, ayo mang kita berangkat, sekitar jam 9-an lah kita berangkat biar ke sono agak sedikit sore gitu. Singkat cerita udah di jalan, udah nyampe Sumedang, langsung dia menuju rekannya yang di Sumedang. Kita ke rumah rekan dulu katanya. Emang Mamang punya kenalan di sini? Ya adalah kata dia. Buat gali informasi gitu. Nah kita datang, biasa ketuk pintu dibuka. Biasa orang udah lama nggak ketemu, biasalah salam, masuk ngobrol-ngobrol. Yang punya rumah itu temannya si paman itu, gini aja, daripada jauh-jauh ke Gunung Tampomas gitu, di sini juga ada kata dia kalau kamu mau. Ada apa kata paman saya mah cuman bisa diam aja di situ, nggak ngobrol gitu, komunikasinya cuman paman sama teman. Yang di mana di sini ada itu katanya kemarin heboh di sini, dengar-dengar di Pasir Buluh katanya ada tuh di situ katanya, kuncennya juga dekat katanya, dari sini ke Pasir Buluh itu kuncennya tuh di bawah naik pasir katanya gitu. Singkat cerita udah ngobrol udah beres kesana kemari, dianterin lah jadi bertiga gitu. Paman dianterin temennya, saya dianterin paman gitu. Cuman si teman paman nggak nyampe rumah kuncen, cuman udah kelihatan rumahnya ditunjukin gitu. Tuh rumah kuncennya udah kelihatan dari sini, kamu jalan setapak, ntar rumah paling ujung nggak ada lagi rumah, itu rumah dia. Saya cuman bisa nganter sampai sini aja gitu. Nggak lama kemudian saya pergilah ke rumah kuncen itu, nyampe sama paman, rumahnya gubuk gitu. Orangnya itu udah tua, umuran sekitar 70-an lah. Mungkin sekarang mah mungkin sudah tidak ada mungkin gitu. Nggak tahu juga soalnya udah lama itu. Nah, ketuk pintu, punten kata paman, punten, mangga kata yang di dalam. Dibuka pintu, ada tamu, silakan masuk. Kita masuk, disambut sama Pak Kuncen, itu disambut itu. Itu waktu itu udah hampir sekitar jam 5-an lah, mau menjelang maghriban. Masuk, kita udah duduk-duduk. Kuncen bertanya, ini dari mana? Kata Pak Kuncen. Ya, perkenalkan dirilah, ini saya namanya Budi, yang ini paman saya namanya Padi gitu. Bapak sendiri siapa? Oh saya namanya Icut, biasa dipanggil di sini Bapak Kuncen gitu. Bapak Kuncen ya. Udah gitu ngobrol-ngobrol, maksud dan tujuan kamu itu kesini mau apa kata dia. Enggak gini Pak, maksud saya kesini kan dapat petunjuk. Ada orang tahu bahwa di wilayah sini katanya ada buat untuk gali kekayaan gitu. Katanya ada itu. Ya emang ada kata dia. Cuman kamu kuat nggak gitu. Insya Allah.
niat saya udah tekad, udah bulat, insyaallah kuat. Nah udah ngobrol gitu, si Kuncen itu menjelaskan dulu tentang keramat yang ada di situ. Kata dia, kamu harus tahu, emang dulu ini bukan keramat, kata dia. Bukan keramat dulu. Dulu itu cuman pasir atau bukit yang lebat gitu, nggak ada apa-apanya kalau dulu. Suatu hari malam jam 12 malam, kata dia, itu di situ ada cahaya, katanya, dari langit itu turun ke situ cahaya. Kata dia itu turun cahaya sampai sinarnya itu ke kampung itu terasa ya, silau. Iya, jadi bersinar gitu. Makanya orang situ aneh, itu sinyal apa. Padahal di atas bukit itu nggak ada apa-apa gitu. Nah kata Pak Kuncen, udah beberapa saat kemudian itu hilang, lep. Nah hilang begitu saja. Udah begitu Pak Kuncen besoknya, kata dia, penasaran gitu, naiklah ke bukit itu, mengecek barang apa ya, gerangan yang semalam gitu, turun ke situ. Tahu-tahu si tempat lokasi itu, katanya, yang tadinya banyak rumput-rumput itu jadi bersih lah. Terus ada tumpukan batu seperti mirip kuburan. Cuman kata si Kuncen, yang anehnya itu, biasanya kalau kuburan itu kan arahnya ke selatan, ke timur, utara ya, utara. Ini ke barat, jadi palanya itu ada di barat. Kok hunyuran kuburan kok kayak begini gitu, kata dia. Waktu itu belum jadi Kuncen, katanya. Belum jadi Kuncen. Nah dia itu nyoba gimana itu di situ, pamitan ini barang apa. Nah malamnya dia mimpi, katanya, bahwa itu lokasi ini saya akan jadikan kediaman saya di sini. Orangnya, jenggotnya udah segini, kata dia, rambutnya udah putih. Saya mau netep di sini gitu. Kamu sebagai orang pertama yang naik ke sini, tolong jaga. Jadi dia dijadikan penjaga itulah gitu. Ya istilahnya Kuncen, istilahnya Kuncen. Nah udah gitu, itu banyak orang yang ke situ. Dari situ bermunculan orang pengen anulah gitu. Banyak orang-orang. Nah dari situlah kesohornya, katanya. Itu namanya itu, kalau nggak salah kata Kuncen itu, Eyang Raksadenda. Eyang Raksadenda. Iya, itu namanya, itu penunggunya Eyang Raksadenda. Nah dari situ kita ngobrol panjang, udah tahu asal usulnya. Cuman kata si Kuncen, ini tempat ini kadang-kadang ada dua arah, katanya, kata si Kuncen itu. Soalnya tempat yang di bawah bukit itu kan emang ada pohon gitu. Waktu saya lewat gitu ke situ, ada pohon gede. Di bawah pohon itu ada keluar air, itu kayak mata air. Air itu mengalir, dipakai masyarakat situ, pakai mandi, pakai segala gitu kan, itu mata air ya. Kita lewat situ, pohon beringin mungkin, soalnya kan daunnya kecil-kecil waktu itu kan, nggak fokus gitu, nggak fokus ke situ. Fokusnya saya kan pengen gitu. Nah udah kejadian itu, jadi datang informasi sama si Pak Kuncen,
yang di situ penunggu yang di bawah pohon tadi itu yang gede itu, kata yang penunggu yang di situ, Ipri, ini buat orang yang jauh dari wilayah situ. Oh, Gitu katanya. Nah di situ saya dengar, hati saya jadi gimana, ambisius, pengen gitu, ambisius. Karena saya orang jauh, bukan orang sini gitu. Barangkali itu rezeki saya, milik saya. Bila perlu saya harus kawin sama Ipri, kata saya, nggak apa-apa, yang penting saya kaya. Gitu kan ceritanya. Nah ngobrol-ngobrol udah cerita masalah apa yang di atas, masalah keramat. Malamnya tidur dulu di rumah Kuncen kan, kita dari nyampe maghrib di situ kan ngobrol-ngobrol cerita tentang itu. Nah keesokan harinya saya dijajab sama Pak Kuncen, berjalan menuju jalan setapak lah. Kita lewat sungai kecil, ke pinggir kayu itu pohon tadi, ke atasnya gitu. Kita naik ke bukit, ke atas. Nah udah di bukit ya Pak Kuncen biasalah, yang namanya Kuncen itu tawasulan gimana gitu ya, tata krama di situ. Dia pamitan, nitip bahwa ada tamu dari jauh gitu. Pak Kuncen itu di situ itu, di atas itu cuman ada saung kecil yang nggak ada biliknya. Ya kalau kehujanan mah nggak bakalan, soalnya kan ada atap, cuman nggak ada pindingnya gitu, nggak ada biliknya. Udah Pak Kuncen di situ tawasulan yang di situ. Nah Pak Kuncen bilang, sekarang kamu udah dititipin di sini. Si paman saya itu tadinya suruh saya tunggu aja di bawah di rumah Pak Kuncen. Tapi paman saya, enggak lah, ikut aja. Saya pengen tahu, kata dia, gimana. Ya udah, kalau pengen tahu mah berangkat tuh, itu bareng-bareng itu ke atas. Nah di atas Pak Kuncennya kembali ke Pak Kuncen lagi tawasulan, nitipin saya dan ngobrol sama saya, kamu udah dititipin di sini. Semunculnya kata Pak Kuncen, sehasilnya kamu siap nggak siap, silakan aja di sini karena kamu udah dititipin. Caranya gimana Pak Kuncen? Apakah saya harus wirid? Apa gimana? Semunculnya kata Pak Kuncen, sehasilnya kamu siap gak siap, silakan aja di sini karena kamu udah dititipin. Caranya gimana Pak Kuncen? Apakah saya harus wirid? Apa gimana? Gak usah kata Pak Kuncen. Gak usah wirid-wirid. Yang penting kamu di sini jangan makan, jangan minum. Kata Pak Kuncen. Di situ seminggu lah, kira-kira seminggu. Di situ saya nggak makan, nggak minum itu di seminggu. Tapi dijalanin aja karena pengen kekayaan itu, dijalanin. Nah udah Pak Kuncen pulang, hari menjelang malam gitu. Nah saya bermeditasi, jangan kesana kemari, tetap di lingkungan itu. Meskipun pengen kencing, pengen apa, harus ditahan gitu. Paman saya di depan, paman saya di belakang. Udah kamu di depan, kan kamu yang punya maksud gitu. Gitu. Saya kan cuma nganter kata paman saya. Ya nggak apa-apa. Nah di situ malam pertama yang rasakan bukannya
ada yang datang, perut melilit, lapar. lapar karena gak makan, nyampe kedinginan ditahan, nyamuk ditahan karena udah tekad gitu ya. Udah semalaman di situ, malaman pertama nggak ada apa-apa. Paman juga kasihan sih lihat paman gitu. Ya, besoknya saya ngobrol, paman udah aja, paman ke bawah aja, biarin saya sendiri di sini. Ini waktunya soalnya takut lama kata saya. Soalnya kan mungkin nggak bakalan segampang itu pamannya gitu. Enggak udah biarin, ya temenin aja kata paman. Nah, malam pertama udah lewat, hari siangnya lewat, meskipun ada orang lewat, cuman lihat kita aja gitu di atas gitu, cuman ada orang lewat, lihat paling dia berkata dalam hatinya lagi ngapain paling gitu. Nah, udah gitu masuk malam kedua. Nah, malam kedua cuman ada angin aja itu malam kedua. Cuman ada angin, nggak ada apa-apa, cuman gemuruh kayak mau hujan gitu. Nah, udah habis malam itu nyampe subuh, nyampe siang lagi. Nah, malaman ketiga yang anehnya saya itu kok datangnya sama paman saya gitu. Kalau masalah duniawi, kata dia, ayah nggak punya. Yang punya duniawi itu cuman itu orang dua. Berpikir kok heran, kan yang dituju yang hitam, kok Pak Nang kayak ustad di dalam masjid. Kita harus bagaimana ngomongnya, sejenis ular tapi pendek. Ular tuh pendek sebesar botol kecap lah.